Allahu Musa taklima. Allah ada bicara dengan Nabi Musa, menggambarkan Allah Ta'ala itu ada kata. Bagaimana kata-kata Allah Ta'ala? Inilah baru tu. Kiban tutu Tuhan, Tuhan na tutu na. Kiban mututu lagi na. Bagaimana tutu lagi na? Itulah di dalam kitab ditulis kalam Allah Ta'ala itu laisa bisautin wala harfin wala lafdin wala takaddumin wala taghayyurin wala lahnin. Itu semuanya. Tuhan na tutu hana huruf hana abjad alif ba ta sa. Tuhan na tutu hana lafai Allah bantikre alif lam ha. Allah na tutu hana alif lam min ma alif lam min ku. Tutu na huruf tak. Tutu na lafai han. Tutu na awai dudau hana. Kita yang dah baca kiri alif lam mim awai alif bawa diaขึ้น alif hana ขึ้น lam bawa dia ขึ้น lam hana ขึ้น mim bawa dia ขึ้น lam hana ขึ้น alif hana mim bawa dia ขึ้น mim hana alif hana ขึ้น lam. Sama dengan ada taqaddum, ada ta'khur, ada awal, ada tengah dan ada akhir. Nyo menan untuk Tuhan tidak. Kalau demikian bagaimana juga kita yakini yang bahwa Allah Ta'ala itu ada kalam. Wajib kita yakini Allah ada kata-katanya, ada bicara. Wajib. Bagaimana kalam Allah Ta'ala? Harus beda dengan kalam manusia. Bagaimana? Kalam Allah itu tidak ada haraf dan tidak ada suara dan tidak ada lafaz. Jamaah yang terhormat. Kalau demikian kita meyakini kalam Allah telah bicara, innani anallah, saya ada. La syarika lahu, saya enggak punya kongsi. Lam yalid wa lam yulad, saya enggak punya anak. Apakah Allah Ta'ala dalam bicara itu ada pakai huruf? Tidak. Yang kedua, kita yakini Allah Ta'ala ada bicara. Nagei meneka nyo baru pegah ba hanjut. Jangan tergambar yang bahwa kalamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala bicara dengan Nabi Musa. Sebelumnya apakah diam? Sesudahnya apakah dia diam? Kan. Baik fikirnya kemudian Nabi Musa Allah Ta'ala. Awai bakri ni'iyam Tuhan. Kemudian bandudau begah innani anallah la ilaha illa ana. Musa nya lung Tuhan nak dari. Menakan bakri, menakan iyam menan tidak boleh. Bagaimana juga Allah tidak piyuh-piyuh musiat medudu hana piyuh-piyuh medudu. Cuma adalah kalam Allah Ta'ala itu adalah semuanya tidak pakai haraf, pakai suara, pakai lafaz, enggak padang. Kemudian membuka hijab dengan hana, nampak di telinga tikar atau tidak. Deh maknanya puhan. Kalau istilah alam zaman baru hana sinyal. HP hidih udip maknanya udip, tapi hek dah lalu keban puaba assalamualaikum mana tahu. Motor ya you nak. 10 meter ada pun kira-kira 2 meter ya baru mendengar sinyal balik. Katanya gunakan IPO hurufnya naik berapa? Tak bicara. Dekat lah macam tu. Bedah pesawat Bandar Aceh dalam keadaan mendung nak. Terbang. Mendung sampai birin matang mendung. Pas lu sampai cerah lemah langit hijau. Duh cakala ipa, nyan baru ipa, punya baru duh aku. Nyan baru duh, belum nyan baru ipa, trip terus medan aku. Maka jarak jauh tempuh dia harus sekian 40 minit berdipek ke di medan negara. Jangan dia itu baru deh. Sebelum Allah membuka hijab pada Nabi Allah Musa, Allah tetap bicara. Sesudah Allah membuka hijab yang mendengar innani anallah la ilaha illa ana. Betul. Allah Ta'ala enggak punya huruf, enggak punya suara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ada kalam dan wajib sembahyang ke umat Muhammad. Umat kita wajib sembahyang. Kau main kibalung pegah ya tengku umat long wajib sembahyang, punya kena pegah sembahyang wajib. Pegah aqimis salah. Menyo jurungnya lorongnya hanjiat damang. Hana payah dang memang urang jaga polisi di dan pojara baik damang. Pak kricit pakai bulang, kenap pegat merah. Tidak boleh masuk. Kita nyor rumah renan dah pegang apa tu pin. Ni kena nak wei bentang BO tu anak piah lagi tar di hek dalam hanjit damang empat BO. Di tu pada depu hanjit damang naku. Kita nyor renan dia damang naku tapi tu pay depu naku. Yang buat tanda. Oleh kerana demikian Allah Subhanahu wa taala memberi berita kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, tolong sampaikan kepada umatmu dan hambaku salat itu wajib. Bagaimana saya sampaikan ya Allah? Aqimis salah. Kenapa aqimis salah?
Karena Nabi Muhammad orang Arab. Kenapa pada umat Musa bukan dengan aqimus salah, bukan dengan bahasa Arab? Kenapa Nabi Isa bukan dengan aqimus salah atau zakah, bukan bahasa Arab? Musa dan Isa adalah bukan unsur dan bukan daripada kelompok dan bukan daripada orang Arab. Yang satu daripada orang Ibrani, yang satu daripada orang Suryani. Bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Justru karenanya Taurat Injil itu bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Kena baca dia Taurat aja dan aku. Tak nak Taurat kena baca ada pun. Terkecuali kajali dalam bahasa Latin. Artinya bahasanya biar ada pun aku. Karena bahasa Ibrani dengan bahasa Suryani. Karena Rasulullah Muhammad burung Arabi, maka juga nak betul Quran dengan bahasa Arabi. Itu leganya. Terus wajah bahasa Aceh betul. Ada terus ke dia lain tim-tim bahasa tim-tim bergahaban aku. Menandra wajah aku. Yang isi kata-kata aja terus bemak unsur kena wajah. Ya pegah. Rau nak bunuh Aceh mana pegot. Anda kerja tim-tim gede hurufnya ya daripada tidak bakri. Dengan bahasa tim-tim bagaimana je pegah nak. Yang isi sama nak. Oleh karena demikian dikatakanlah yang bahwa Quran ini kalam lafzi. Sedangkan kalam Allah Ta'ala yang qaim bidzat, kalam yang ada pada zat Allah diberi nama dengan kalam nafsi. Kalam yang sebut pada zat Allah enggak pernah pisah dengan Allah sedikit pun enggak pernah. Dan dalam kalam itu punya makna. Lalu isi kalam itu kalau memang kita uraikan dengan bahasa lafaz, bersih kena aja. Nyon lumuk preh hurunyan ho kena ya, gonyan tajam tat. Itu kesimpulan. Ada terkena yang pakan meriat tat en ha nunggu ya kan kau tulis niku. Yang kesimpulan kena depu ho kena ya tekan niku. Maka karenanya inilah yang kira-kira Taurat, Injil, Zabur, Quran ini juga dinamakan kalam Allah tetapi kalam lafzi. Isi daripada Allah Ta'ala, bentuk harap daripada sudah ada. Yang drabut ji melapai. Kalam ji, kenapa dikatakan kalam Allah? Karena di dalamnya ada makna yang sesuai dengan makna kalam Allah. Dan kemudian dia sudah terbentuk dengan harap, maka diberi nama dengan lafzi. Adapun kalam Allah yang qaim bidzat. Coba kita lihat yang bawah, apa itu makna kalam? Sifatun, qadimatun, qaimatun bidzatihil aliyah. Itu makna kalam. Karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, sebagai kita orang mukmin wajib kita yakini Allah Ta'ala itu ada kata-kata tapi tidak punya harap, tidak punya suara. Kata-kata yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, kalau hukumnya hukum sudah hukum mati, hukum qat'i, tidak boleh ada dua. Tapi kalau hukumnya itu hukum tani, tergantung ijtihad. Lahilah